Muhammad Farhan dan anggota saya, Andika Duta Pandiatmama, akan menyajikan tentang presentasi hari ini dengan materi beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang pertama, ada makna beriman dan dalil beriman kepada kitab-kitab Allah. Makna beriman kepada kitab Allah adalah meyakini, mempercayai, dan memiliki ketetapan hati bahwa kitab Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran merupakan kitab yang turun dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan cara mengimaninya secara tafsil maupun ijmal, membenarkan segenap kabar berita yang masih murni, serta mengamalkan segenap hukum yang terkandung dalam kitab suci tersebut, selama belum dihapus oleh Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya ada dalil beriman kepada kitab Allah. Yang pertama ada An-Nisa 136 yang berbunyi, ulaika jazaohum magfiratam min rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin. Artinya, hai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasulnya serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Menurut Imam Qurtubi, makna firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut adalah bahwa kitab Allah turunkan dan ditujukan untuk semua orang yang beriman. Makna dari kepada kitab yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kepada Rasulnya memiliki maksud Al-Quran sendiri serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya adalah pada setiap kitab yang diturunkan kepada para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya ada Quran surat Ali Imran ayat 3-4 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nazzala ikal kitaba bil haqqi musaddiqal lima baina yadayhi wa anzalat tawal injil min qablu hudal linnasi wa anzala lafurqan. Innal lazina kafaru bi ayatillah lahum adzabun sadid wallahu azizun dzuntiqam, yang artinya dia menurunkan Alkitab Al-Quran kepadamu dengan sebenarnya dan membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil sebelum Al-Quran menjadi petunjuk bagi manusia, dan dia menurunkan Al-Furqan. Ayat tersebut memiliki makna bahwa diturunkan kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala ini merupakan anugerah bagi manusia. Mengapa demikian? Manusia dikaruniai akal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dapat mengkaji Al-Quran untuk memahami ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai rambu-rambu yang menunjukkan jalan kebenaran serta menciptakan tatanan kehidupan dunia yang baik dan benar. Yang kedua, ada kitab-kitab Allah. Yang pertama, Zabur. Kitab Zabur diwahyukan kepada Nabi Daud alaihissalam untuk para umatnya, yaitu bangsa Bani Israel. Kitab Zabur diturunkan pada abad 10 sebelum Masehi di Yerusalem. Isinya menggunakan bahasa Kipti. Di dalam kitab Zabur terdapat doa, zikir, nasihat, dan hikmah. Namun tidak ada ajaran hukum syariat. Lantaran umat tersebut masih mengikuti ajaran yang diperintahkan oleh Nabi Musa. Selanjutnya ada kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Musa alaihissalam sekitar abad 12 sebelum Masehi. Kala itu Nabi Musa menyampaikan ajaran yang terkandung di dalam kitab Taurat kepada bangsa Bani Israel. Isi kitab tersebut menggunakan bahasa Ibrani. Di dalamnya terdapat beberapa hukum-hukum syariat dan sistem kepercayaan yang dapat dibenarkan. Yang ketiga, ada kitab Injil. Kitab Injil diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk Nabi Isa alaihissalam pada awal abad 1 Masehi. Injil diturunkan di Yerusalem dan ditulis melalui bahasa Suryani. Kitab ketiga ini menjadi pegangan bagi kaum Nasrani. Kandungan adalah mengenai perintah atau percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta menghapus beberapa hukum yang ada di kitab Taurat karena tidak sesuai dengan zaman.
Yang keempat adalah Al-Quran. Dan yang terakhir dari daftar kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Al-Quran. Kitab tersebut diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW pada abad ke-7 Masehi atau tahun 611 sampai 632 Masehi. Nabi Muhammad SAW merupakan nabi sekaligus rasul yang terakhir. Maka tidak ada lagi nabi dan rasul setelahnya, sekaligus tidak ada lagi kitab Allah berikutnya. Di dalam Al-Quran terdapat isi yang menghapuskan beberapa ajaran kitab Taurat, Zabur, dan Injil lantaran tidak sesuai dengan zaman. Dengan kata lain, Al-Quran juga disebut sebagai penyempurna dan pembenar bagi kitab-kitab Allah yang sudah ada sebelumnya. Nomor 3, ada ajaran yang terkandung dalam masing-masing kitab. Yang pertama, kitab Taurat. Yang asli yang pertama yang berisikan akidah dan hukum-hukum syariat sudah tidak ada lagi yang beredar di kalangan orang-orang Yahudi. Saat ini bukanlah Taurat asli, melainkan palsu, sebab mereka telah melakukan perubahan-perubahan isinya atau ajarannya. Yang kedua, kitab Zabur. Kitab Zabur diwahyukan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud hanya diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengikuti syariat Nabi Musa. Maka ajaran kitab Zabur berisi tentang zikir, nasihat, dan hikmah yang tidak membuat syariat. Yang ketiga, ada kitab Injil. Keyakinan yang ada di dalam ajarannya merupakan pikiran Paulus, bukan pendapat orang-orang Harawi atau pengikut Nabi Isa alaihissalam. Ada juga yang dinamakan Injil Barnabas oleh para ulama dianggap sesuai dengan ajaran Tauhid. Selanjutnya adalah Al-Quran. Al-Quran diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai isinya menghapus sebagai syariat yang tertera dalam kitab-kitab terdahulu dan melengkapinya dengan hukum yang sesuai dengan hukum syariat yang sesuai dengan perkembangan zaman. Al-Quran merupakan kitab suci terlengkap dan abadi sepanjang masa, berlaku bagi semua umat manusia sampai akhir zaman, serta pedoman dan petunjuk bagi manusia dalam menjalankan kehidupan di dunia agar tercapai kebahagiaan di akhirat. Nomor 4, ada fungsi, perilaku, dan hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang pertama yaitu fungsi iman kepada kitab-kitab Allah sebagai petunjuk serta pedoman hidup manusia. Yang kedua, menambah kekuatan iman umat manusia. Yang ketiga, sebagai panduan umat manusia dalam beribadah di segala bidangnya. Nomor 4, memberikan ketentraman hati untuk manusia dari berbagai malapetaka. Selanjutnya ada perilaku beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang pertama, selalu berusaha tak kenal lelah dan putus asa untuk memperbaiki bacaannya Al-Quran dengan mempelajari ilmu tajwid hingga benar dan fasih. Yang kedua, selalu membaca atau melafalkan ayat yang ada di kitab-kitabnya. Yang ketiga, selalu mengamalkan perilaku yang baik keseharian sesuai yang dicantumkan pada kitab-kitabnya dan selalu menghindari perilaku yang tidak dibenarkan dalam kitab. Yang keempat, selalu menjaga kesucian kitab dan selalu membela kitab tersebut jika ada yang menciptakannya. Selanjutnya ada hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang pertama, memperkuat keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengutus para rasul untuk menyampaikan risalahnya. Yang kedua, hidup manusia menjadi lebih tertata karena adanya hukum yang bersumber pada kitab suci. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.